Ujuk-ujuk infak. Nah, infak ini sampai jual motor, jual mobil, jual apa gitu. Feedbacknya dapatnya beras liter. Dari Baitul Mal. Ya, mie instan gitu dari 3 biji gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Mijar, sehat? Sehat. Baru sembuh, Mas. Baru sembuh ya? Baru sembuh. Itu alasannya kita nggak ya? Salah satunya itu. Jadi Mijar habis sakit, teman-teman. Enggak. Jadi kita doakan. Manja aja itu, biar ketemu suster, Mas. Lama nih, udah sebulan lebih ya? Iya, lebih dari sebulan lebih kita ya? nggak bersua dengan kesibukan teman-teman. kita dengan apa? Pekerjaan kita. Dunia politik nggak ada hubungan. Belum. Kita nggak cawe-cawe di situ. Nggak cawe-cawe ya, betul. Jadi dalam sebulan lebih kita nggak nggak upload ya. Banyak yang terjadi, Riz. Yeah. Wah, seru banget, Riz. Dari korupsi nggak tiada hentinya, penangkapan OTT ya, tiada hentinya. Kemarin Basarnas terakhir. Jadi ngomongin berita ini. Terus yang seru, tapi udah mau ngilang lagi. Itu tentang ini, Riz. Apa namanya? Pesantren Al-Zaitun. Al-Zaitun. Aka Panji Gumilang. Aka Abu Toto. Nah, itu sebagian orang yang tahu Abu Toto. KW9, Riz. KW9. NII, Negara Islam Indonesia, betul ya? Iya. Gitu. Sejarahnya mungkin Mas Koris kali yang nanti sekilas saja. Kalau ngomongin sejarah ntar malah kita ikut masuk malah. Sekilas saja. Jadi gitu, Riz. Jadi heboh ya. Heboh banget nih. Dibilang Al-Zaitun punya cara-cara lain dalam beribadah, mendidik pesantren. Terus hal yang lebih besar lagi adalah dia bukan pengikut, bahkan imamnya gerakan NII, gerakan atau bukan ya, pokoknya NII lah, Negara Islam Indonesia, yang sejak ada mungkin zaman DITII, bahkan setelah kemerdekaan, seru banget lah itu. Dan kita tahu lah, sama-sama tahu kalau kita kehidupan di rumah atau di kampus ya, banyak tuh yang ujuk-ujuk deketin kita, ngajak pengajian, ujuk-ujuk bayat. Pengajiannya diam-diam tuh, bisa di mana aja tuh, di kontrakan, di apa, pokoknya diam-diam lah malam-malam. Terus ujuk-ujuk dalam tanda kutip bayat gitu ya, ujuk-ujuk kita suruh infak. Nah, menarik nih. Kayaknya lo yang lebih tahu. Oh iya, itu temen gua, Riz. Temen gua, banyak temen gua. Lo yang enggak ya? Enggak. Jadi ujuk-ujuk infak ya. Nah, infak ini ngeri-ngeri nih. Kalau orangnya rada-rada bulus gitu ya. Bulus itu maksudnya? Maksudnya pelit gitu ya. Soal uang gitu ya. Zaman dulu kan uang itu rada susah ya. Buat ngerokok aja susah. Iya, buat ngerokok aja susah kita. Dulu tuh mahasiswa rata-rata, mahasiswa Riz, ama yang kerjanya udah kerja tapi galau. Ada juga lurah. Lurah cuma galau juga, mungkin bisa ikut gitu ya. Itu kata temen gua. Nah, ujuk-ujuk infak. Nah, infak ini sampai jual motor, jual mobil, jual apa gitu. Feedbacknya dapatnya beras liter. Dari Baitul Mal. Ya, mie instan gitu dari 3 biji gitu kan. Terus makin melebar, makin yang arahnya nggak jelas gitu. Nah, yang banyak sih sebetulnya pertanyaan, Riz. Tapi yang pertama, sebelum ke Al-Zaitun apa nanti aja ya, soal penting nggak sih Indonesia ini jadi negara Islam gitu, yang penduduknya 90% orang Islam, beragama Islam, sehingga orang tuh diiming-imingi NII gitu ya, kok masih ada yang mau gitu. Nah, itu sebetulnya mudah-mudahan terjawab ketika orang nonton ini langsung, oh iya ternyata ya gini gitu. Nah, baru kita masuk
ke Al Zaitunnya. Apa ke Al Zaitunnya dulu? Apa nggak Mungkin penting Al kita Zaitun bahas dulu. Al Zaitun dulu lah? Karena yang lagi rame kan. Ya, Lagi Al rame Zaitunnya itu. dulu, Al Zaitunnya dulu dengan segala Kontroversinya. pernik-perniknya, Nah. tata caranya, azan kenapa seperti marah-marah, nggak kayak ada lagu, apa ada dalilnya. Des, coba Des. Ya, yang kemarin kan Al Zaitun tuh lagi rame itu kan gara-gara itu ya. Di antaranya adalah sholat senggang-senggang Iya. gitu kan. Dan Iya. alasannya ntar bawa pete. Kan ini kan alasannya. Iya. Zaman Nabi kan nggak ada pete kan. Iya. Di sana kan Iya, nggak ada iya, pete. iya, Itu iya, kan iya. bukan alasan yang inilah. Itu alasan yang dicari-cari. Tapi mereka pasti punya alasan sendiri. Terus kemudian perempuan di saf pertama dan Iya, segala macam. Gue nggak mau mengomentari hukumnya karena gue belum dengar dari mereka hukum yang jelasnya. Artinya alasan jelasnya, dalil Iya, jelasnya iya, apa? iya. Kenapa mereka memiliki hukum-hukum yang nyeleneh kayak gitu atau yang mungkin bukan nyeleneh? Sama azan, Riz. Ya alanya gitu kan, ya nggak pakai nada. Ya, Allahu Akbar gitu kan ya. Emang zaman Nabi gitu? Ya itu Bilal kan itu. interpretasi mereka terhadap Perjuangan. kan ada itu kan manggil orang. Masa Iya. manggil orang itu kan kalau misalnya dipanggil orang mendayu-dayu orang akhirnya terlena atau apa. Kalau marah-marah malah nggak datang, Riz. Malah nggak datang gitu kan deh. Jadi akhirnya subjektif. Iya. Tapi yang gue perhatikan banyak sekali di kalangan teman-teman bukan hanya Al Zaitun ya, tapi di kalangan teman-teman NII itu yang istimbat hukumnya memang agak aneh. Cara ngambil hukumnya memang agak aneh. Mungkin lo juga pernah dengar, misalnya mereka ada yang gak sholat bahkan. Baru mau ngomong. Iya kan? Nggak sholat kan sebagian. Jadi NII teman-teman tuh banyak skocinya. Mereka bilang skoci ya, banyak kelompoknya lah. Ada kelompok Abu Toto, ada kelompok ini, ada kelompok itu gitu ya. Di antara kelompok itu ada yang nggak sholat. Pas ditanya kenapa nggak sholat, dia bilang sholat tuh kan di zaman Madinah. Iya. Setelah Nabi hijrah. Iya. Ya kan ya. Nah kita kan belum hijrah. Lagi berjuang. Lagi berjuang menegakkan negara Islam. Iya. Kalau negara Islam udah berdiri, Jadi, baru sholat. aturannya. Nah, gitu. Itu dari mereka. Iya, benar. Ya, ini bisa kita bantah gitu kan ya. Tapi yang gue pengen ungkapkan di sini adalah mereka punya pendapat kayak gitu. Jadi gak heran kalau misalnya mereka punya pendapat yang lain yang yang juga menurut kita aneh gitu kan ya. Karena ukuran bagi mereka itu bukan Imam Syafi'i bilang begini, Imam Abu Hanifah bilang begini. Nah, iya. Bukan gini gitu. Iya. Imam mereka bilang apa? Nah, kan? itu. Imam Abu Toto bilang apa? Abu Toto Imam ini ya. bilang apa? Jadi mereka itu bener kan ya? Iya. Jadi pengambilan hukumnya itu bukan dari ulama klasik, tapi berdasarkan. Jadi bagi mereka sekarang ini kita ini lagi suasana perang. Jadi harus ikut omongan pemimpin. Kayak garis komando gitu. Iya, garis komando, benar. Jadi pemimpin ngomong, dan pemimpinnya kadang-kadang ya ilmunya nggak secanggih ilmu Imam Syafi'i, nggak secanggih Imam Syafi'i, sehingga ketika ngambil hukum ya kadang-kadang agak disesuaikan dengan kondisi mereka, keperluan mereka. Iya. Nah, misalnya juga mungkin juga lo pernah dengar nih, kita sholat gitu kan ya di masjid mereka, selesai sholat dipel. Iya. Bekas kita sholat dipel gitu kan. Ada yang begitu. Ada yang begitu. Ada yang nggak situ. Tapi ada yang begitu. Ada yang begitu di antara mereka. Ada lagi mereka nggak mau jadiin kita jadi imam. Iya. Jadi kalau misalnya harus dia tuh. harus mereka jadi imam. Harus yang Karena maju. Bagi mereka Nggak ada tuh tawar-tawaran. nggak ada. Nggak ada tuh. Pokoknya mereka harus jadi Set, imam. maju langsung. Jadi imam. Karena bagi mereka adalah kita ini keislamannya diragukan karena tidak ingin mendirikan negara Islam atau bukan kelompok mereka. Nah, hukum-hukum itu kan macam-macam kan hukumnya kan. Jadi tidak mau diimami oleh orang di luar kelompoknya, haram diimami oleh kelompoknya. Lalu kemudian bekas kita itu najis, ya kan, sehingga harus dipel. Nah, lalu kemudian macam-macam hukum-hukum itu yang memang diciptakan karena kondisi mereka yang lagi mau perang nih, lagi mau berjuang nih. Nah, karena persepsi dia begitu persepsi ya. Gitu. Jadi ketakutan, curiga dan segala macam. Mereka mencurigai semua orang. Ya kan ya. Mereka membolehkan, misalnya mereka juga membolehkan berbohong kepada orang lain. Ya kan ya. Mereka juga boleh, misalnya boleh melawan orang tua. Kalau tidak sesuai orang tuanya, benar kan ya? Iya. Bahkan bisa mengkafirkan tuh. Bisa mengkafirkan orang tua. Bisa mengkafirkan orang tua dan ditinggalkan orang tua. Istilahnya apa, Jar?
Apa ya, kata teman gue mutabi istilahnya. Itu bahasa Arab sih. Tapi itu mengikuti, tapi ya Mengikuti perintah ya kayaknya. perintah gitu kan ya, setelah bayat. Benar-benar ngikutin apa kata pemimpinnya. Iya. Kok bisa sih, mereka dari mana sih? Nah, ini sejarah, nah akhirnya masuk di sejarah. Nah, baru sejarah. Kalau sejarah menarik nih, karena ada rujukannya. Karena orang-orang tuh dengar NII, negara Islam. Negara Islam Indonesia emang apa sih? Gitu. Yang mereka tahu, yang kita tahu sekarang kan ISIS ya, negara Islam. ISIS, betul. Irak dan Suriah. ISIS, gitu kan, ya. Taliban. Gitu kan. Ya. Gitu Nah, kan. jauh sebelum itu, ketika Usama masih pakai kolor gitu kan. Iya kan? Iya, Kahar Muzakar udah duluan. Tahun 45 Iya, ya, iya. kan ya. Tahun 40-an lah. Tahun 40-an itu ada Kartosuwiryo. Kartosuwiryo ya, Ya kan ya. Yang jadi dia aslinya adalah pejuang kemerdekaan. Iya. Terus ketika perjanjian Renville itu kan harus ditarik tuh apa namanya? Kartosuwiryo itu pejuang lah ya, dulu zaman dulu. Iya, dulu pejuang. Pokoknya dia nggak terima Indonesia itu menyerah dari Belanda dengan perjanjian yang memperburuk merugikan ini ya, Indonesia. Sebenarnya banyak tentara juga yang begitu waktu itu gitu kan ya. Tapi mereka kan kayak akhirnya ya udah ikutlah dengan ini. Nah, dia nggak mau ikut. Lalu kemudian dia diajak akhirnya sama beberapa ini. Wes toh Mas, ya kan ya. Pakai dia orang Jawa. Disuruh ikut, udah milih menteri opo gitu kan ya, milih menteri apa aja lah, terserah lah gitu kan dia, asal jangan menteri pertahanan sama menteri dalam negeri. Nah, dia nggak mau, pokoknya dia nggak mau, selama dia maunya adalah bergabung dengan Indonesia kalau asas hukumnya adalah Islam. Betul. Akhirnya dia menyatakan diri sebagai memproklamirkan negara Islam Indonesia. NII. Nah, ya kan, Tentara Islam Indonesia, DITI, Darul Islam. Darul Islam itu ada istilah lainnya adalah NII itu DI. NII itu DI, yaitu Darul Islam atau negara Islam. Lalu kemudian tentaranya adalah TII, Tentara Islam Indonesia. Itu mereka pusatnya di Jawa Barat, kan ya? Kartosuwiryo di Jawa Barat. Kemudian di Aceh ada lagi, Terus kemudian di Sulawesi Selatan ada Kahar Muzakar itu. Jadi tiga wilayah itu memproklamirkan diri menjadi negara Islam Indonesia. Nah, kemudian akhirnya berhasil ditumpas. Waktu itu buyut gue pernah diminta untuk membujuk Kartosuwiryo turun. Dahsyat ini, serius. Wah, ternyata aduannya dia turun gunung ya. Hasan, waktu itu Hasan diminta untuk datang ke sana, terus kemudian minta turun gunung, ya tetap Kartosuwiryo nggak mau kan. Orang-orang pokoknya yang di pemerintahan waktu itu bilang oke, coba dikali aja kalau sama ulama mau kan dibujuk ya. Hasan waktu pergi ke sana dan sempat nggak ditemuin gitu kan ya, tapi pada akhirnya ya memang tetap menolak untuk turun karena syaratnya itu dia pengen tetap Indonesia itu adalah asasnya Islam. Nah, kemudian Kartosuwiryo ditangkap, lalu September 62 kalau nggak salah itu ditembak, dihukum mati. Di Pulau Seribu waktu masih zaman Soekarno itu 62. Nah, ketika setelah selesai itu NII dijadikan atau ini kan sebagai gerakan terlarang kan, karena dia ingin mendirikan negara dalam negara. Ya kan ya. Waktu itu udah selesai, permasalahan Indonesia udah selesai, semua wilayah bergabung dengan Indonesia, Jogja dan segala macam, lalu kemudian di Delhi yang kerajaan-kerajaan itu udah gabung gitu loh. Jadi ini udah selesai masalahnya, sampai 60-an kok masih memberontak gitu ya, akhirnya ditumpas. Nah, kemudian ini yang kenapa kemudian muncul yang kelompok-kelompok itu. Nah, mereka menganggap ketika Kartosuwiryo, Kahar Muzakar dan yang lainnya itu kemudian ditangkap dan diberangus organisasinya, mereka menganggap sebetulnya ini seperti kapal gede yang kemudian ditenggelamkan. Nah, mereka akhirnya kemudian keluar skoci-skocinya. Wah, ini ya. Nah, skoci-skocinya inilah yang jalan sendiri-sendiri kan. Ada yang jadi tanpa koordinasi nih ya. Mereka bilang sih ada yang sebagian berkoordinasi. Ada beberapa koordinasi yang tapi ada yang jalan sendiri, ada yang mungkin koordinasi tapi mereka punya pendapat sendiri. Akhirnya macam-macam lah. Kelompok-kelompok ini nih masing-masing punya sebutannya sendiri-sendiri. Waktu gue dulu di pesantren,
banyak juga anak pesantren kena, Jar. Oh banyak ya? Gila. Dari pesantren gue, karena kan pesantren di tempat gue itu berbeda dengan pesantren tradisional. Kalau pesantren tradisional itu kan apa kata Pak Yai. Iya. Jadi kalau misalnya mereka ketemu sama orang NII, ditanya ke Pak Yai-nya dulu, Pak Yai saya tadi ketemu sama gini, oh itu nggak benar, udah selesai. Iya. Ya kan ya. Di tempat saya belajar itu orang itu diperbolehkan dapat informasi dari luar. Diperbolehkan untuk berpikir berijtihad sendiri. Berijtihad sendiri. Oh. Jadi ya udah terserah lo kalau misalnya. Sehingga mereka akhirnya kemudian ya ini kan pendapat gue gitu kan ya. Nah, orang-orang itu pinter. Jadi mereka udah nyiapin segala jawaban soal jawab ya kan. Pertanyaannya aja template Kan? Pertanyaannya template itu. Pertanyaannya template. Jawabannya template juga. Jawabannya template kan. Pokoknya kalau ditanya ini jawabnya ini. Mereka jawab ini selalu gitu. Yang epic tuh kok tahu banget sih? Kata teman gua. Kata teman gua. Yang epic tuh pertanyaan apa beda zaman jahiliyah sama zaman sekarang? Apa tuh jawabnya? Jawabnya apa? Ya itu panjang. Panjang. Kalau gue sih nggak percaya, dia gaya-gayanya gitu. Gue sih nggak percaya. Ada yang bilang gaya-gaya nggak percaya Tuhan, nggak percaya. Mereka pura-pura nggak percaya Tuhan. Iya, untuk supaya terlibat diskusi. Memancing diskusi. Memancing diskusi gitu. Nah dari yang memancing diskusi itulah akhirnya masuklah gitu bahwa gini justru kalau lagi perjuang dapat kemudahan apa itu sebetulnya tuh yang anak-anak tongkrongan yang ternyata yang nggak tahu apa-apa sholat ya nggak perlu sholat juga nggak apa-apa ya, yang penting kita berjuang gitu, terus dijanjikan posisi jadi menteri apa? Iya menarik lah, jadi apa? Jadi bupati, lurah, camat gitu-gitu. Bupati Pondok Gede. Sekda gitu. Gitu-gitu lah, Riz. Jadi memang banyak yang dijanjikan gitu. Banyak yang dijanjikan. Janji manis. Kalau ngajinya sih sebentar ya. Pegangannya Al-Kafir katanya. Surat Al-Kahfi. Al-Kahfirun. Al-Kahfi. Ayat 15 16 gua nggak tahu deh 15 17. Coba kita cek ya. Coba. Yang soal goa itu. Oh iya. Apa itu? Yang itu kan dibaca setiap hari Jumat surah Al-Kahfi itu. Nah, mulai 14 kalau nggak salah 14 15 katanya begitu. Ya, ini Al-Kahfi nih ya. 15. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Haula'i qaumun nattakhadhu min dunihi aliha laula ya'tuna 'alaihim bisultanin bayyin faman adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziba. Wah, ini ada sultan-sultannya nih. Jadi gini, mereka pasti menerjemahkan ini sesuai dengan keinginan mereka. Ya. Terjemahan di sininya adalah mereka itu kaum kami yang telah menjadikan Tuhan-Tuhan selain Allah. Jadi mereka kaum kami juga, apa namanya, sebangsa juga, tapi mereka menjadikan Tuhan-Tuhan selain Allah. Mengapa mereka tidak menggunakan alasan yang jelas? Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah? Nah, mereka di sini kan sebut alasan yang jelas, tapi di sini sebenarnya bisultanin bayyin, dengan penguasa yang jelas. Kenapakah mereka tidak mendatangkan ke penguasa yang jelas? Nah, jadi intinya adalah mereka menganggap kita ini orang sama, tapi kalau menyembah dengan mengambil hukum manusia sebagai dasar negara, maka lo menyembah Tuhan selain Allah. Nah, gitu ya. Gitulah Kira-kira ya. Nah, itu akhirnya kemudian masuk ke perlu nggak sih kita didikan negara Islam? Nah, iya. Nah, itu, Riz. Sehingga gini. Ini NII ini udah dari tahun 70-an gitu. Dari 60, dari sebelum, iya 60. Iya, DITI iyalah gitu ya. Tapi kan ini era yang barunya gitu. Iya. Era baru setelah DITI kan NII yang sembunyi-sembunyi ini gitu kan. Ini udah rame hilang, penangkapan. Wah, di mana? Terus hilang. Ternyata masih ada sampai sekarang. Gue sampai kaget tuh, ternyata 2021 2022 loh. Kok masih ada lagi? Masih ada ini gitu loh. Bukannya kok masih ada orang yang tertarik gitu. Makanya gue pengen nanya, apa pentingnya negara ini diubah jadi negara Islam, Riz? Sebelum ke situ, tadi ada pertanyaan dari lo yang menarik, bahwasanya ini kok naik turun ada terus gitu kan ya. Nah, di zaman Orde Baru
Itu kan munculnya ya. Ya. Di zaman Orde Baru, pemerintah lihat ini bisa jadi potensi pemberontakan lagi seperti Ya. di zaman dulu, Ya, gitu kan ya. ya. Oleh karena itu kemudian mereka disusupi oleh intelijen, dan kemudian mereka ya akhirnya menjadi apa ya, menjadi sangat akrab dengan, justru akrab dengan intelijen Indonesia. Isunya dulu zaman Ali Murtopo terus. Ya, istilahnya begitu ya. Nah, sehingga ada yang mengatakan, Hingga sampai sekarang katanya. ya, ada yang mengatakan ya mereka itu sebetulnya ya mainannya Apa namanya? spionase gitu kan. Nah, gue nggak tahu juga itu, karena kan Iya, gue juga bukan mainannya intelijen lah ya. mainannya intelijen. Gue juga nggak tahu karena itu kan kita kan belum pernah membuktikan itu. Tapi hal itu bisa mungkin kecurigaan itu, kenapa orang berpikir seperti itu mungkin juga menguat karena kedekatan misalnya Al-Zaitun dengan Cendana. Iya. Ada beberapa kedekatan Banyak, mereka sama tentara gitu kan ya. Beberapa apa namanya, Pejabat-pejabat intelijen. berapa gedung di sana dinamai dengan nama-nama. Tapi zaman dulu tuh sampai tersebar tuh pejabat intelijen NII juga. Bayangin. Kebalik ya. Iya. Jadi pejabat intelijennya yang NI. Yang NI. Bukan NII-nya Bukan orang, NI-nya bukan ada orang NII jadi intelijen, bukan. kebalik ya. Nah, balik lagi ke pertanyaan yang tadi, perlu nggak sih kita negara Islam? Nah, itu, Riz. Kalau kita lihat rata-rata dalil yang mereka pakai tentang mendirikan negara Islam itu tidak langsung. Tidak langsungnya gimana? Nggak ada dalil yang secara langsung mengatakan kita harus mendirikan negara Islam. Oh, nggak ada? Nggak ada. Di Al-Quran dan hadis nggak ada yang kalian harus Nggak ada. wajib. Nggak ada. Gitu nggak ada ya? Nggak ada. Nah, paling ada ya itu tadi tuh, kayak tadi bisultanin bayin, dianggap kayak orang-orang lain, para mufassirin lain mengartikan sultan itu adalah alasan yang jelas, dia menggantikan menjadi penguasa yang jelas. Nah, ini. Terus atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah dan Rasul dan pemimpin kamu. Nah, ini mereka mengartikan bahwasanya pemimpin kamu di sini adalah pemimpin negara Islam. Iya, Nah, gitu kan ya. bukan pemimpin negara yang sekarang. Nah, itu. gitu. Akhirnya memang ada tafsir-tafsir yang tidak langsung, ya, ayat-ayat yang tidak langsung yang kemudian mereka tafsirkan sesuai dengan keinginan mereka. Kalau yang langsung sih nggak ada. Lalu ada alasan kedua yang bagi mereka itu adalah gini. Ya memang nggak ada dalilnya, tapi kan ada kewajiban untuk menjalankan perintah Allah, dan perintah-perintah itu tidak mungkin dijalankan tanpa adanya negara. Misalnya, Jadi negaranya harus Islam dulu. harus ada dulu gitu ya, misalnya ada hukum-hukumnya, Iya. hukum-hukum Islam yang tidak mungkin dilaksanakan kalau misalnya kayak Potong kuping. tangan. Potong kuping, potong tangan. Nah, memang Hukum rajam. hukum rajam gitu kan ya. Nah, itulah yang alasan dari ISIS ketika menginginkan. Tapi kita lihat bahwasanya yang diinginkan oleh Nabi, yang diinginkan oleh Allah itu hukum itunya atau mencapai keadilannya. Dalam artian adalah orang yang diinginkan memang seperti itu. Apa kita pengen ngelihat di zaman sekarang ini ada orang dibunuh, perempuan dibunuh Di depan umum. atau laki dibunuh depan umum, ditenggelam Penggal. ini, Tenggelamin ya. gini terus kemudian dirajam. dirajam gitu. Kita pengen ngelihat seperti itu. Terus ada perbudakan, ya kan, zamannya di Quran ada kan masalah perbudakan, Iya, ada. gitu kan, dan itu, Iya. dan itu bisa didapat, kalau ISIS bilang itu bisa didapat dari tawanan kita, tawanan perang, gitu kan, Dijadikan budak. dijadikan budak, gitu kan ya. Dan mereka kalau perempuan bisa diperistri. bukan diperistri, bukan pakai nikah. Bukan nikah. Nggak pakai nikah gitu. Mereka melakukan itu. Nah, apa kita mau memperbudak manusia yang lain? Kita nyerang Singapura gitu ya, tiba-tiba kemudian orang-orangnya itu yang cowok disuruh jadi pekerja kita, gak kita gaji, kita jadikan budak, kita memperlakukan. Apa iya Islam mau seperti itu?
Apa iya? Kan enggak. Enggak. Kita apa iya mau misalnya hukuman potong tangan itu mau diinikan sekarang? Ya, saya yakin kita sebagian besar dari umat Islam nggak pengen gitu kan ya. Karena memang tujuannya bukan tujuan hukum itu. Karena memang tujuan hukum itu bukan pada hukumnya, tapi pada bagaimana kita bisa menegakkan keadilan di muka bumi. Oleh karena itu, Muhammad Rashid Ridho pernah bilang, kalau nggak salah ya, Muhammad Rashid Ridho atau Muhammad Abduh. Rashid Ridho atau Muhammad Abduh itu pernah bilang begini, saya menjumpai Islam, saya tidak menjumpai orang Muslim di negara-negara Barat, tapi saya menjumpai Islam di sana. Nggak ada orang Islamnya. Iya. Tapi nilai-nilai Islam yang kayak negara yang kebersihan, bersih, kayak gitu, tidak ada korupsi dan segala macam. Tapi saya melihat kaum muslimin di negara di timur, tapi tidak melihat Islam. Iya. Negara paling korup, kotor dan segala macam. Nah, kalau kita bisa menaikkan atau mengimplementasikan nilai-nilai Islam ya, tanpa perlu negara Islam pun ya kita bisa gitu kan. Nah, itu maksud gua. Karena ibadah itu kan sebetulnya ujung-ujungnya kita beribadah kan. Iya enggak? Ujung-ujungnya kita beribadah. Nah, apakah beribadah dengan zaman yang sekarang ini gitu loh, yang ada saat ini? Apakah kita merasa dihalang-halangi, apa kita ibadah kita dihalangi atau diganggu atau apa gitu sehingga harus negara Islam nih? Iya. Menurut gua enggak ya, karena yang sekarang pun kita masih yang bebas gitu. Apa namanya, untuk melakukan apapun ya. Kita merasa nggak dihalang-halangi dalam beribadah, dalam beragama gitu. Terus haji dikasih subsidi, gitu loh. Zakat dilayanin. Zakat dilayanin, bahkan banyak badan-badan gitu. Jadi menurut gua nggak ada alasan untuk mendirikan menjadikan negara ini negara Islam gitu. Nah, oleh karena itu balik lagi yang kita ambil adalah nilai-nilainya. Iya. Malah justru lebih bagus gitu ya. Malah dipandang orang malah ini ya. Kalau ada hidup damai gitu ya. Negara yang damai, ramah sama semua orang, anti korupsi, kebersihan dijaga, orang-orangnya senyum, nggak emosian. Coba kalau ada negara gitu. Ya kan? Dan itu nggak bisa cuma pakai hukum doang ya. Dilarang kamu bermuka kerut gitu, nggak mungkin ya. Orangnya harus dibuat bahagia dulu. Iya gitu. Nggak mungkin aturan itu menyentuh itu ya. Jadi harus senyum di jalan. Kalau nggak senyum tangkap, potong bibir gitu kan. Gitu nggak bisa, nggak semua hal harus diselesaikan dengan hukum. Hukum ya. Iya. Iya, karena dulu tuh gini, Riz, cita-citanya adalah Futuh Jakarta katanya gitu, Riz, dulu. Futuh itu menaklukkan ya. Iya, jadi persis kayak Nabi ketika Futuh Mekah. Datang dengan tidak perang. Tapi karena semuanya sudah disusupi. Nah, ini yang ini itu kalau bisa menyentuh, udah masuk ke tempat-tempat pemerintahan apa. Jadi ketika udah Futuh tuh dengan santai tiba-tiba Jakarta dikuasai lah kira-kira. Piagam Jakarta kan udah model gitu ya. Nah itu gitu. Nah itu untuk menghidupkan itu Futuh Jakarta, dan itu dijanjikan terus Futuh Jakarta katanya. Dijanjikan terus, kita nanti Jakarta. Kalau udah Futuh Jakarta kita akan menguasai, terus apa namanya, kita akan lu jadi apa, nama-nama kita, nama-nama orang-orang itu diganti, diganti jadi Umar apa, nama gue tetap Ijar Karim. Kira-kira gitu. Jadi soal Panji Gumilang serahkan ke inilah ya, ke apa namanya, hukum lah ya. Itu dia beneran mengeruk duit infak para apa namanya, pengikutnya, jemaah yang dibilang NII itu, atau kalau soal apa namanya, cara-caranya itu masih debatable, Riz ya. Cara dia gitu lah.
Karena memang berbeda gitu. Memang di Islam juga banyak juga cara-cara berbeda ya. Dalam sholat aja caranya beda-beda tuh. Ya tapi nggak se-ekstrim itu ya. Nggak se-ekstrim itu ya. Sholat pakai tempat duduk, Reza. Nggak se-ekstrim itu. Nah, ya pokoknya gitu kalau ya. sakit boleh lah pakai tempat duduk. Ya sakit boleh tempat duduk. Kira-kira gitu. Jadi negara kita udah cukup nyaman ya. Gitu. Ya, jadi teman-teman udah cukup, tinggal lu sholatnya dirajin. Itu aja. Lu baik sama semua orang, terus apa aja. Pokoknya nilai-nilai Islami lah. Kalau nilai-nilai Islami udah melekat di kita, menurut gua udah nggak perlu lagi negara Islam ya. Karena di setiap orang udah ada ya gitu ya. Gitu, dan nggak ada korupsi pasti kalau nilai-nilai Islami. Gitu. Ya, mudah-mudahan mendapat pencerahan ya bagi orang yang pengen tahu NII dan mantan-mantan NII ya. Mantan NII. Ya, tetap semangat ya. Kalau ada yang nyuruh kasih ngajak pengajian terus ujuk-ujuk infak, nah itu mesti ditanyain, jangan sampai keluar duit. Ngaji mah ngaji aja, jangan keluar duit. Jangan sampai jual motor, jual tanah. Aduh, jangan. Ya kasihan gitu. Orang tua lu kasihan gitu. Karena banyak anak muda, Riz. Gitu ya, dibohongin gitu ya. Dia jual motor tanah yang beli bapaknya, dijual sama dia gitu. Duitnya infak gitu. Bahkan ada yang hidup pas-pasan kontrak sampai cerai sama istrinya karena dia jual perhiasan apa motor segala macam, miskin. Terus duitnya dikasih ke infak ke atasannya. Ke imamnya. Ke imamnya. Dan imamnya ngasih ke kita Indomie 3 sama beras, Riz. Masaknya di mana? Masaknya di mana? Itu kan sama kayak komunisme ya akhirnya. Ya nggak ngerti makanya. Ya kan sama rasa. Nah, dikumpulin, dibagi makanya rasa. MUI kemarin dituntut sama siapa namanya, sama Panji Gumilang itu karena wakil ketua MUI menuduh NII itu komunis. Itu, gue yakin gara-gara itu yang apa soal yang tadi gue ceritain ya. Itu karena mirip harta dikumpulin, dibagi rata, sama rasa. Enggak juga sebetulnya. Oh, enggak juga ya. Enggak, yang atas yang banyak. Yang atas yang banyak. Kitanya cuman ini, buktinya sampai dan basis itu menurut teman-teman gue juga basis itu dari dulu sudah dibicarakan itu, akan bangun yang besar gitu. Oh, Zaitun tempat itu. Oh, dari dulu udah didengungkan tuh. Zaman 80-an tuh udah didengung-dengungkan tuh. Iya, katanya gitu. Wah, mereka akan bikin markas yang besar gitu. Oh iya, gitu. Udah kedengeran gitu. Pokoknya pas kejadian lah. Pas begitu tahu, jerit isi cuman kakalin duit doang, keluar semuanya gitu. Jadi sumpah serapahnya di situ gitu. Oke, ya. Semoga kita terhindar dari hal-hal seperti tadi dan kita bisa beribadah dan kerja ya, ibadah dan kerja dengan baik, menghidupi keluarga. Oke, bukan begitu Mas Yoris? Ya. Top. Pesan-pesannya dahsyat ya. Sebagai mantan ya. Bukan teman. Iya. Mantan IKJ saya. Mantan IKJ. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.